Pemirsa, bagaimana langkah taktis pemerintah dalam mengimplementasikan konsep dan desain ibu kota baru ke depan dan sejauh mana draft ataupun rancangan undang-undang tentang ibu kota negara baru nanti? Kita akan membahasnya langsung bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Suharso Monoarfa. Selamat malam Pak Suharso. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Suharso, setelah pemenang sayembara desain diumumkan, apa tahapan selanjutnya hingga ke penataan ibu kota baru? Ya, tahap berikutnya adalah persiapan master plan. Kebetulan juga pra-master plan-nya sudah selesai, kemudian sayembara sudah selesai juga, dan itu memberikan gagasan, setidak-tidaknya bentuk urban design ke depan seperti apa. Tetapi tentu ini belum sampai pada urban planning, dan itu akan banyak faktor-faktor yang akan dimasukkan ke sana. Ini saya kira dari sisi kepakaran di bidang urban design, dan tentu kita menginginkan kehati-hatian yang tinggi kalau kita mau letakkan nanti itu di mana persisnya di seluasan 256.000 hektar itu. Dia akankah ke arah barat daya, apakah sedikit ke tenggara, itu akan ada satu studi sendiri, ada studi geologi, ada studi studi hidrologi, dan studi-studi itu sedang berjalan dan sebenarnya sudah pernah dilakukan ketika untuk memutuskan ibu kota tersebut lokasinya di mana. Tetapi marilah kita bersabar sejenak karena kita akan mempersiapkan master plan, dan master plan itu akan melihat keadaan sekelilingnya dan di mana ibu kota negara itu nanti akan ditempatkan. Baik, Pak Suharso tadi Anda mengatakan pra-master plan sudah selesai. Bisa Anda jelaskan seperti apa pra-master plan untuk ibu kota ini? Ya, pra-master plan ini pertama melihat existing di Kalimantan Timur, ya, bagaimana posisi dari Samarinda, Balikpapan, bagaimana kehidupan sosial ekonomi di sana, kemudian bagaimana dampaknya nanti ke depan. Lalu sekarang ini mereka tumbuh dan berkembang didasarkan pada apa saja, faktor-faktor apa saja yang dominan yang memengaruhi kedua kota ini. Jangan sampai nanti kehadiran ibu kota ini menurunkan faktor-faktor tersebut. Justru kita menginginkan dia menjadi enabler untuk membuat kedua kota ini berfungsi dengan lebih baik lagi dan menjadi berpartner dengan ibu kota negara. Ya, Pak Suharso, itu pindah garis ibu kota besar dari pra-master plan. Baik, Pak Suharso, pindah ibu kota akan bisa terrealisasi, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan landasan hukum ataupun payung hukumnya? Sudah sejauh mana pembahasan mengenai undang-undang ibu kota negara yang baru ini? Nah, kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Suharso Monoarfa. Pak Suharso, tadi dikatakan detail ataupun pra-master plan sudah selesai dikerjakan ataupun dilakukan, tapi bagaimana dengan payung hukumnya itu sendiri? Ya, payung hukum sedang kita siapkan. Pertengahan Januari ini kita akan serahkan ke DPR rancangan undang-undangnya, termasuk yang berbentuk omnibus law. Jadi naskah akademik sudah siap, draft undang-undang juga sudah siap, kemudian yang bentuknya omnibus sudah kita sisir dari 14 undang-undang dan termasuk beberapa peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan beberapa peraturan lainnya. Jadi itu semua sudah kita siapkan dan mudah-mudahan selekasnya kita bisa selesaikan, termasuk dibentuknya badan otorita ibu kota yang akan datang. Iya, karena apabila kita lihat dari sudut pandang parlemen ataupun DPR yang mengatakan ini pembahasan payung hukum ibu kota baru melalui Omnibus Law, revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara di DPR ini memang terkendala dari surat presiden, seperti itu Pak Suharso. Oh ya belum, memang surprise-nya belum turun.
Surprise-nya nanti kan saya bilang tadi pertengahan Januari. Jadi pertengahan Januari kita turunkan surprise-nya, karena kan ini harus dibahas lagi kementerian, antar kementerian, dan juga memerlukan pendalaman. Sebenarnya kemarin pada akhir tahun pertengahan bulan Desember kami sudah ingin serahkan, tetapi karena ada perkembangan baru, termasuk di dalamnya adalah Badan Otorita yang tadi semula ada sedikit diskusi apakah bentuknya badan saja atau Badan Otorita, dan akhirnya diputuskan oleh Presiden Badan Otorita. Dan dengan demikian kita harus masukkan itu juga ke dalam peraturan perundang-undangan yang baru yang akan menjadi landasan hukum terbentuknya ibu kota negara yang baru. Untuk Badan Otorita Ibu Kota sendiri artinya baru akan dibentuk Januari 2020, seperti itu Pak Suharso? Peraturan presidennya, Perpresnya yang akan keluar pada bulan Januari. Sebenarnya kami sudah terlambat 1 bulan, harusnya pada akhir Desember kemarin kita sudah selesai. Akhirnya bulan ini harus selesai, tapi karena ada diskusi mengenai bentuknya yang belum selesai di antar kementerian dan akhirnya sudah diputuskan, maka sekarang sebenarnya sudah selesai posisi Perpres itu, tinggal kita melaunchnya. Oke, untuk surat presiden sendiri baru akan diserahkan kepada DPR Januari 2020. Padahal pemerintah juga sempat mengatakan akan mempercepat groundbreaking menjadi di kuartal keempat 2020. Apakah kemudian ini bisa direalisasikan, Pak Suharso? Ini groundbreaking yang mana? Saya kira itu adalah groundbreaking dalam pengertian urban design dan ya mungkin kita bisa lakukan itu percepatannya karena itu keinginan Bapak Presiden. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu master plan. Saya kira siapapun tidak berani kalau master plan-nya belum ada, belum tersedia. Meskipun urban design sudah ada, dia bukanlah master plan. Jadi master plan itu harus ada dulu, baru di atasnya lah kita bekerja urban design. Dan master plan ini tentu menyangkut segala hal, termasuk misalnya bagaimana data demografi yang akan datang. Karena sebuah kota itu adalah sebuah sistem yang dinamis. Dia bukan statis, nanti perkembangannya seperti apa, bagaimana kita mengakomodasi harapan-harapan ke depan, lalu bagaimana laju pertambahan penduduk nanti akan dikendalikan dan seterusnya. Kemudian nanti kita bicara lagi siapa yang akan mengelola itu. Itu banyak sekali isu yang harus kita selesaikan sebelum semuanya itu kita jawab. Saya kira belumlah kita langsung melakukan groundbreaking. Oke, tapi mengenai Badan Otorita Ibu Kota sendiri untuk jangka pendeknya ataupun yang paling pertama akan menjadi fokus ini seperti apa Pak Suharso? Ya, Badan Otorita itu sudah diberi nama adalah Badan Otorita Ibu Kota. Fungsinya dan tugas utamanya, tupoksinya itu adalah pertama dia mempersiapkan segala sesuatu di ibu kota yang baru. Mulai dari soal delinasi lahan, kemudian soal kesiapan lahannya, dan seterusnya, termasuk nanti master plan akan diberikan kepada mereka dan mereka akan bekerja berdasarkan master plan itu. Lalu yang kedua, mereka mesti memastikan bagaimana proses perpindahan itu berjalan dengan baik. Nah, sebelum proses perpindahan itu tentu pembangunan sudah segera dimulai dan kapan bisa dipastikan ibu kota itu sudah bisa melayani sebagai ibu kota, artinya pusat pemerintahan nasional sudah berada di sana. Jadi saya kira ada tahap-tahapannya dan tahapan ini tentu akan dituntun oleh master plan. Ya. Ada tahapan, ada juga kajian dari DPR sendiri, sudah ada panitia khusus mengenai pemindahan ibu kota negara. Nah, bagaimana kemudian kajian-kajian dari DPR ini disinergikan ataupun dikoordinasikan dengan kajian-kajian yang dimiliki oleh pemerintah sendiri? Ya, saya kira bukan hanya dari DPR, dari siapapun selama itu positif, bahkan kritik yang membangun kita akan terima, karena kan ini ibu kota kita semua.
Ya, ada kemudian topik-topik seperti mengenai skema pembiayaan infrastruktur, kemudian jaminan keberlanjutan dari pembangunan ibu kota baru agar kemudian Ya, tidak itu mengganggu isu lain APBN lagi dari itu. pemerintahan. Ya. Iya, ya. Isu itu lain lagi soal pembiayaan, dan pembiayaan memang kita sedang pikirkan bagaimana yang terbaik, yang termurah dan efektif, tidak membebani negara terlalu berat, tetapi juga menstimulir ekonomi atau bisnis dan atraktif untuk investor. Jadi dengan kombinasi faktor-faktor inilah saya kira pembiayaan akan ditawarkan. Oke, Pak Suharso, mengenai status dari ibu kota yang baru nanti akan seperti apa? Apakah akan sama seperti Jakarta, daerah khusus ibu kota, atau seperti apa, Pak? Ya, sementara itu masih dalam pemikiran, saya kira terlalu pagi kalau untuk saya sampaikan di sini. Tetapi setidak-tidaknya ada gagasan bahwa itu ada pemerintahan otonom dan ada yang pemerintah terbebaskan dari daerah otonom. Oke, baik, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari penataan ibu kota yang baru. Terima kasih Bapak Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, telah bergabung bersama kami malam hari ini.